Halo, perkenalkan nama saya Nimade Susanti. Saya akan menjelaskan materi terkait sifat koligatif larutan. Ya, sifat koligatif larutan di sini akan dibahas terkait dengan konsep dari sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis dan ukuran zat terlarut, tetapi hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari kita perlu kenal terkait dengan satuan-satuan yang digunakan dalam sifat koligatif larutan. Yang pertama itu ada molalitas, di mana molalitas ini adalah konsentrasi molal. Dengan rumusnya, molal sama dengan mol dari suatu zat terlarut dibagi dengan massa dari pelarutnya. Kemudian ada molaritas. Molaritas adalah konsentrasi dari zat terlarut dalam suatu larutan dalam jumlah zat per satuan volume larutan, di mana di sana rumus molaritas yaitu mol dibagi dengan volume. Kemudian ada fraksi mol. Fraksi mol merupakan perbandingan antara jumlah zat suatu komponen, bisa pelarut ataupun zat terlarut, dan jumlah zat total atau mol zat totalnya. Nah, di sana ada rumus dari fraksi mol zat terlarut, yaitu XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Jadi fraksi mol zat terlarut itu adalah jumlah dari mol zat terlarut itu sendiri dibagi dengan jumlah total dari larutan tersebut. Jumlah total mol terlarut dan pelarutnya. Kemudian ada fraksi mol zat pelarut, yaitu jumlah mol zat pelarut dibagi dengan jumlah total dari mol zat terlarut ditambah dengan jumlah mol zat pelarut. Ya, kita mulai dengan sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Di mana penurunan tekanan uap merupakan salah satu sifat koligatif larutan yang mengacu pada fenomena di mana tekanan uap dari larutan itu lebih rendah daripada tekanan uap dari pelarutnya pada suhu yang sama. Tekanan uap itu adalah banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair. Nah, ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya menjadi uap, di saat yang bersamaan, uap tersebut akan kembali menjadi zat cair. Tekanan yang ditimbulkan pada saat terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair itulah disebut dengan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap. Nah, bisa kalian lihat di sana ada 3 buah gambar. Gambar yang pertama itu menggambarkan kesetimbangan dinamis. Kemudian di gambar yang kedua itu adanya penambahan gula. Selanjutnya di gambar yang ketiga itu adalah terjadinya kesetimbangan dinamis. Nah, penurunan tekanan uap terjadi karena adanya interaksi antara partikel-partikel pelarut dan partikel zat larut yang mengurangi jumlah partikel yang berada di permukaan larutan yang berpotensi menjadi uap. Ketika suatu zat dilarutkan dalam pelarut, tekanan uap larutan itu akan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni pada suhu yang sama. Nah, penurunan ini terkait dengan jumlah partikel pelarut dalam larutan. Nah, misalnya saja penurunan tekanan uap air itu terjadi jika gula dilarutkan di dalamnya. Nah, berikut adalah
contoh daripada rumus-rumus yang dapat digunakan dalam penurunan tekanan uap. Dan ini adalah salah satu contoh soal yang mana contoh soal dari penurunan tekanan uap ini bisa kalian simak pada slide yang ada. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kenaikan titik didih. Nah, di mana titik didih ini titik di mana air tersebut mendidih. Nah, titik didih ini terjadi pada saat tekanan uap larutan itu sama dengan tekanan udara luar. Titik didih normal dari cairan itu adalah suhu pada saat tekanan uap sama dengan tekanan 1 atmosfer. Misalnya titik didih normal air adalah 100 derajat Celcius. Nah, titik didih air di daerah yang memiliki tekanan lebih rendah seperti di pegunungan itu akan lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Semakin rendah tekanan udara, maka semakin rendah titik didih sehingga air itu lebih cepat mendidih di tempat yang tinggi. Ya, selanjutnya berikut adalah rumus yang dapat digunakan pada kenaikan titik didih. Ya, di mana kenaikan titik didih itu simbolnya adalah delta TB. Delta TB bisa dilihat ya pada slide. Di mana kenaikan titik didih itu terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi partikel terlarut dalam larutan. Kenaikan titik didih itu hanya tergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel dalam larutan. Kenaikan titik didih disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat pelarut akan mempunyai harga yang tetap atau disebut dengan Kb. Ya, berikut adalah salah satu contoh penyelesaian dari kenaikan titik didih, bisa kalian simak. Baik, sifat koligatif yang kedua yaitu penurunan titik beku. Di mana titik beku itu adalah titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat zat itu meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer dalam keadaan normal. Nah, bagaimana sih proses penurunan titik beku? Ya, ketika suatu zat itu dilarutkan dalam pelarut, titik beku larutan itu akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Hal ini karena adanya interaksi antara partikel pelarut dan partikel pelarut, serta antara partikel zat terlarut dengan partikel pelarutnya. Nah, karena keberadaan zat larut itu mengganggu struktur kristal pelarut murni sehingga akan memperlambat pembekuan dari larutan. Kemudian kalian juga dapat menggunakan rumus penurunan titik beku seperti yang ada pada slide apabila menemukan soal yang berkaitan dengan penurunan titik beku. Ya, ini adalah salah satu contoh soal dari penurunan titik beku yang dilengkapi dengan cara penyelesaiannya. Bisa kalian simak yang ada pada slide. Ya, sangat mudah bukan? Nah, kalau gitu kita lanjut saja dengan sifat larutan koligatif yaitu tekanan osmotik. Di mana tekanan osmotik ini adalah jumlah tekanan hidrostatik yang diperlukan untuk menghentikan aliran osmosis air.
Nah, kalian bisa lihat di sana ada gambar terkait dengan tekanan osmosis tadi. Ya, tekanan osmosis itu yang pertama, di mana selaput semi permeable itu hanya dapat dilalui oleh molekul pelarut, tetapi tidak dapat dilalui oleh molekul saat larut. Nah, molekul-molekul pelarut itu akan merembes dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Nah, proses pemindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke larutan itu akan melalui selaput semi permeable. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa osmosis. Nah, peristiwa osmosis ini akan berlangsung hingga mencapai suatu kesetimbangan. Nah, itu ditandai dengan berhentinya perubahan volume larutan. Perbedaan volume dua larutan pada kesetimbangan itu akan menghasilkan tekanan yang disebut dengan tekanan osmosis. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tekanan osmosis yaitu P sama dengan mRT, di mana P itu adalah tekanan osmosis, M itu adalah molaritas, R itu adalah tetapan gasnya, dan T itu adalah suhu dalam Kelvin. Ya, kalian bisa lihat dalam slide, di sana ada contoh soal dan penyelesaian terkait dengan tekanan osmotik. Nah, ini sangat mudah bukan bagi kalian? Karena sudah sangat jelas sekali di sana ya. Oke, kita lanjut saja terkait dengan contoh dari tekanan osmotik. Ya, di mana tekanan osmotik itu terjadi di dalam sel darah merah. Kemudian terjadi juga saat membuat cairan biologis, ya, di mana terjadi pada peristiwa masuknya larutan infus ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Nah, cairan infus yang dimasukkan itu harus isotonik dengan cairan intrasel agar tidak terjadi osmosis baik ke dalam ataupun keluar sel darah, sehingga sel-sel darah itu tidak akan mengalami kerusakan. Kemudian contoh lainnya itu pada pengawetan makanan. Ya, di mana di sana garam dapur itu dapat membunuh mikroorganisme penyebab makanan busuk yang ada pada permukaan makanan itu sendiri. Kemudian contoh lainnya itu adalah penyerapan air oleh akar tanaman, di mana di sana tumbuhan menyerap air dalam tanah itu melalui proses osmosis. Kemudian manfaat dari sifat koligatif lainnya yaitu ada penurunan tekanan uap, misalnya seperti pembuatan larutan ataupun pemisahan bahan kimia, misalnya melalui destilasi. Kemudian kalau kenaikan titik didih, contohnya itu adalah proses perebusan em, makanan seperti itu. Kemudian penurunan titik beku, contohnya itu adalah pembekuan bahan makanan. Terus ada pembuatan es krim. Kemudian proses pembuatan formulasi obat, dan tekanan osmotik tadi sudah dijelaskan, itu misalnya aplikasinya di bidang industri, bidang kesehatan. Ya. Nah, selanjutnya sifat koligatif itu ada dalam larutan elektrolit, kemudian ada juga dalam larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, di mana molekul-molekul yang terurai atau terdisosiasi itu hingga menjadi partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif. Adapun contoh dari larutan elektrolit yaitu larutan asam, basa, dan garam. Pastinya kalian sebelumnya sudah mempelajari apa sih itu larutan asam, basa, maupun garam.
Ya, di sini ini adalah contoh-contoh dari larutan elektrolit. Ada elektrolit kuat, itu berasal dari asam kuat, basa kuat, dan garam. Kemudian ada elektrolit lemah, itu berasal dari asam lemah, basa lemah, dan sebagian garam. Ya, nah untuk derajat ionisasi, elektrolit kuat itu nilainya adalah 1. Sementara elektrolit lemah itu nilainya berkisaran lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, untuk konsentrasi dari zat larut yang sama, harga sifat koligatif larutan elektrolit itu akan lebih besar daripada harga sifat koligatif larutan non-elektrolit. Hal ini karena jumlah partikel dari zat larut dalam larutan elektrolit tidak sama dengan larutan non-elektrolit, di mana zat elektrolit itu terurai menjadi ion-ionnya dalam larutannya, sementara zat non-elektrolit dia tidak akan terurai dan tetap dalam bentuk molekul. Makanya secara teoritis jumlah partikel pada larutan elektrolit itu lebih banyak daripada non-elektrolit. Bisa kalian lihat pada tabel yang ada di slide ya, di sana ada senyawanya, terus konsentrasinya, kemudian di sana ada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Ini didasarkan pada larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan konsentrasi larutan yang sama. Ya, kemudian untuk penurunan tekanan uap, larutan elektrolit itu akan menyebabkan penurunan tekanan uap itu lebih besar daripada yang diharapkan untuk jumlah partikel yang sama. Kemudian terkait dengan kenaikan titik didihnya, larutan elektrolit menyebabkan kenaikan titik didihnya lebih besar daripada yang diharapkan untuk jumlah partikel yang sama. Begitu pula untuk penurunan titik beku, larutan elektrolit menyebabkan penurunan titik beku yang lebih kecil daripada yang diharapkan untuk jumlah partikel yang sama. Kemudian untuk tekanan osmotik, di mana larutan elektrolit memiliki tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada yang diharapkan untuk jumlah partikel yang sama. Ya, untuk perbandingan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit, untuk konsentrasi yang sama itu disebut dengan I atau faktor Van Hoff. Bisa dilihat perbandingannya pada slide. Nah, untuk elektrolit lemah, nilai I-nya itu mendekati 1, sedangkan elektrolit kuat nilai I-nya mendekati nilai teoritisnya. Kemudian berikut adalah faktor I dari berbagai larutan. Ya, di sana ada larutan elektrolitnya, kemudian ada harga I dengan molal yang sama, kemudian ditemukan batas teoritisnya seperti pada slide yang ada. Kemudian ini adalah rumus dari sifat koligatif larutan elektrolit, di mana rumus sifat koligatif larutan itu sama dengan non-elektrolit, hanya di sana ada pengalian dengan nilai faktor Van Hoff-nya. Faktor Van Hoff-nya yaitu I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa, di mana N itu adalah jumlah ion dan alfanya adalah derajat ionisasi. Dan ini adalah contoh soal beserta penyelesaian dari sifat koligatif larutan. Ini apabila disimak dengan baik sangat mudah sekali dengan rincian penyelesaian yang sangat detail.
Baik, sekian penjelasan dari saya terkait sifat koligatif. Terima kasih.